Assalamualaikum, Tita. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Maaf ya, nunggu lama. Tadi ada keperluan sebentar. Ya. Ya, semalam juga sih baca WA. Oh, Bu Sri nge-WA saya. Ada apa ya Bu ya? Tumbenan gitu. Ada apa tujuan ingin bertatap langsung dengan saya, ada apa kira-kiranya? Iya, semalam teh ngehubungin ibu karena ini saya tuh ada permasalahan di kelas gitu. Jadi mau cerita sekaligus konsultasi gitu terkait Cerita ya. adanya permasalahan pembelajaran di kelas, Bu. Oh ya udah, sok silakan diceritakan bagaimana. Jadi awalnya tuh pada awal tahun ajaran tuh kan saya melakukan tes diagnosis ke siswa. Nah ternyata ditemukanlah permasalahan anak yang belum bisa membaca. Nah di antaranya tuh ada anak yang belum mengenal huruf, terus belum lancar mengeja, dan kesulitan dalam membaca kata yang panjang-panjang seperti kata mempersilahkan. Jadi agak apa ya, membutuhkan waktu yang lama dalam membacanya tuh. Nah ternyata setelah dilihat ada hal yang disebabkan karena sekitar 2 tahun belakang ya, kan itu tuh masa-masa pandemik ya. Jadi diberlakukannya tuh pembelajaran daring. Nah yang mengakibatkan anak tuh menjadi malas untuk belajar, terus motivasi belajarnya juga jadi menurun. Nah karena di sini tuh kan terkendala susah jaringan. Jadi untuk daring itu tidak mendukung, Bu. Nah makanya selama pandemi itu guru tuh mengajarnya tuh secara gurling atau biasa disebut guru ngureling gitu. Ke beberapa tempat atau ke beberapa kelompok gitu yang pembelajarannya itu misalkan dia mau si A atau si B gitu. Nah kan kalau misalkan pembelajaran gurling itu kan waktunya terbatas. Jadi anak-anak tuh kurang mendapatkan bimbingan dari guru, terus terkhusus juga kurang adanya kerjasama antar kerjasama dengan bimbingan orang tua di rumah juga. Nah jadi anak tuh kan semakin kesini tuh semakin tidak ada kemauan untuk belajar atau untuk bisa gitu. Jadi kendalanya itu anak lamban belajar tuh karena memang ada masa pandemi dan juga mungkin kurang ini ya bimbingan. Terus lalu kekuatan apa yang Bu Sri miliki saat ini yang udah ada? Nah dengan masalah tersebut tuh kekuatan atau usaha yang saya lakukan mungkin ya, yaitu dengan memberikan motivasi kepada anak, dengan menanamkan keyakinan diri kepada mereka. Nah bahwa mereka tuh pasti bisa gitu. Nah kadang saya tuh suka suka bilang ke mereka tuh jangan mau, tenang aja gitu, kalau misalkan mau bisa ibu ajarin, begituin kan. Nah baru setelah mereka tidak merasa minder dan yakin dengan kemampuan diri mereka, nah barulah dilakukannya bimbingan secara rutin. Kadang pada saat anak-anak yang lain sedang menulis, saya panggil tuh beberapa anak yang belum lancar membaca secara bergilir.
dilatih membaca dan mengenal huruf gitu Bu. Nah terus kemudian selama bimbingan dan sesudahnya pun tidak lupa untuk memberikan kalimat positif atau kata-kata penyemangat berupa apa ya, apresiasi lah untuk mereka, agar mereka tuh tahu bahwa mereka tuh setelah belajar atau setelah berlatih itu ada perubahan atau apa ya, kemajuan lah, progres Ya. lebih baik yang tadinya mungkin mereka tidak bisa menjadi bisa setelah mereka belajar atau berlatih membaca. Nah itu tuh apresiasinya bisa apa ya, misalkan bentuknya tuh seperti bentuk salut gitu, tepuk salut, 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 salut gitu misalkan. Toh pada saat dilakukan bimbingan supaya mereka tidak jenuh atau tidak merasa terpaksa gitu ya Bu, pada saat berlatihnya tuh selipin tuh kegiatan ice breaking misalkan. Itu kan bisa membangkitkan motivasi anak untuk mau belajar baca kan gitu. Nah kadang selain itu juga saya suka menargetkan Bu, dengan membuat kesepakatan bersama ya sama anak gitu, maksudnya ya mereka mau cepat bisa lancar baca atau tidak. Nah kalau mau misalkan berarti kan harus sering berlatih ya. Nah terus berapa lama nih waktu berlatihnya, atau target kamu lancar membaca tuh sampai kapan gitu, mau targetin 1 bulan atau paling lama tuh 2 bulan lah. Jadi supaya apa ya, supaya ada apa ya, maksudnya targetnya tuh anak tuh bisa cepet lancar membaca, ada capaian gitu ya mungkinnya. Iya. Nah terus untuk kesepakatan lain juga anak-anak tuh harus nurut Bu, itu sih yang penting mah, harus nurut. Kalau misalkan nggak nurut ya nanti lama bisanya. Nah diingatkan kalau misalkan di rumah juga harus berlatih baca. Jadi jangan hanya di sekolah aja gitu, nanti minta tolong ke orang tua di rumah atau keluarga, mau itu kakak, nenek atau siapapun lah orang di rumah gitu, minta bantuan untuk membimbing mereka berlatih baca kan supaya cepat lancar bacanya. Nah jadi kan intinya mah harus nurut, sering berlatih. Iya. Nah dengan membuat kesepakatan tersebut apa yang kita targetkan bisa segera tercapai. Berarti kekuatan yang sudah ada pada diri Gusi itu sudah bisa memberikan motivasi yang luar biasa ya, dengan pembelajaran yang menyenangkan, terorganisir mungkin begitu ya Bu ya. Lalu dalam progresnya itu ada tidak hambatan-hambatan atau mungkin kendala-kendala? Kalau ada coba. Kalau hambatan pasti ada. Ya, hambatan pasti ada gitu ya Bu. Hambatannya tuh ini anak-anak tuh tidak ada kemauan dalam diri mereka untuk bisa atau mau belajar membaca. Karena itu malas itu kan. Nah mereka tuh kadang tidak fokus saat bimbingan berlangsung. Nah kalau ditanya juga mereka tuh hanya diam, karena apa ya, mungkin karakternya memang pendiam sekali ya. Tapi tidak semua mungkin ya, ada beberapa itu siswa saja cuman ya. Entah itu pemalu atau gimana ya. Nah ketika bimbingan juga ketika ditanya itu tidak ada respon gitu, tidak merespon, diam aja. Nah pada saat belajar membaca tuh mereka apa ya, tidak fokus ke bacaannya, jadi lebih sering lihat ke kanan, ke kiri atau lingkungan sekitarnya gitu kan. Jadi apa ya, selain itu juga saya berkaca sih Bu ke diri sendiri ya, karena saat ini kan sedang menempuh
pendidikan guru yang mengakibatkan saat ini kurang konsisten gitu dalam membimbing anak-anak. Mungkin itu sih hambatannya. Ya, kemudian kira-kira nih ada rencana untuk permasalahan tersebut yang akan jadi rancangan aksi yang akan dilakukan oleh Bu Sri terhadap siswa tersebut. Rencananya tuh dalam permasalahan tersebut saya merefleksikan diri terkait evaluasi bimbingan belajar. Nah, untuk rencana kedepannya tuh mungkin harus lebih memperhatikan tingkat kemampuan anak, mau melakukan identifikasi lanjutan tentang kemampuan membaca mereka, yaitu memberikan teknik atau strategi pembelajaran yang berbeda-beda dengan menyesuaikan gaya belajar yang dibutuhkan anak-anak gitu. Nah, dengan selain itu juga memberikan tidak memberikan perlakuan yang sama atau tidak menyamaratakan gaya belajar anak-anak, karena kan kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Jadi ya bimbingan juga harus berbeda gitu. Terus selain itu juga ini sih yang penting ya Bu, harus membangun relasi atau hubungan dengan orang tua siswa, karena kan diperlukan bimbingan yang imbang gitu antara bimbingan di sekolah sama bimbingan di rumah. Nah, tidak bisa tuh diserahkan ke sekolah begitu saja, kan waktu yang paling banyak itu kan anak-anak habiskan bersama orang tua di rumah. Nah, jadi orang tua juga harus memperhatikan atau mengontrol perkembangan belajar anak ketika mereka di rumah, ya itu dengan memantau atau membimbing anak-anak yang masih mengalami kesulitan belajar, yang khususnya belum lancar membaca, supaya tidak mereka tuh tidak dibiarkan untuk belajar sendiri. Berarti rencana aksi yang akan dilakukan Bu Sri itu yang pertama itu kayak lebih ke pembelajaran diferensiasi ya, mungkin begitu ya Bu ya. Jadi untuk memenuhi semua kebutuhan belajar siswa, karena kan kebutuhan belajar siswa kan berbeda-beda ya, ada tingkat pemahaman siswa juga kan berbeda, ada yang lamban, ada yang cepat gitu. Kemudian Bu Sri juga akan melakukan relasi atau kolaborasi dengan kerjasama dengan orang tua, yaitu udah sangat bagus sekali Bu itu. Nah, kemudian bagaimana ya perasaannya setelah curhat, setelah bercerita sama saya? Ya, alhamdulillah merasa lega ya, setelah cerita ke Ibu. Ini juga terima kasih banyak karena sudah mendengarkan gitu ya Bu. Sama-sama. Ya, mungkin kita mah sesama guru ya sharing gitu ya, berbagi. Dan mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi gitu untuk memecahkan masalah yang ada di kelas. Nah, ini juga membuat saya tuh semangat untuk menjalankan apa yang sudah saya rencanakan terkait solusi permasalahan yang sudah dipatahkan tadi ya. Nah, agar permasalahan tersebut tuh bisa segera terselesaikan, karena itu kan PR banget ya bagi saya. Tanggung jawab buat kita ya. Tanggung jawab kita semua gitu. Ya kasihan juga ke anak-anaknya, jadi ya harus segera diselesaikan. Amin, mudah-mudahan sukses dan semangat ya Bu ya. Amin. Selalu bersabar ya. Ya, lanjut lagi ya. Kita lihat perkembangan siswa tersebut. Mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik ya. Ya paling seperti itu ya Bu. Ya, terima kasih banyak nih atas waktunya. Sama-sama.